Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Sabtu tanggal 8 Februari 2014, sidang terbuka Senat Universitas At-Tahiriyah dalam rangka wisuda sarjana strata 1 ke-18 dan pasca sarjana ke-9 dengan resmi dibuka. Kepada yang terhormat Dr. Haja Siti Suryani Tahir, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para guru besar, para dosen, dan sivitas akademika ilmiah yang saya hormati, saudara-saudara, para wisudawan dan wisudawati, dan hadirin yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Dr. Hamdan Zulfa, SHMM, sebagai Ketua MK Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Insinyur Haja Siti Khadijah Nasution, MM, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Para undangan yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan atau laporan, saya mengharapkan kepada semua yang hadir untuk bersedia membaca surat Al-Fatihah, mendoakan pendiri UNIA Al-Ustaz Dr. Ali Satri Ahmad yang hari ini masih dalam keadaan sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya dan panjangkan umurnya. Dikirkan niat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kurnianya menggerakkan para pejuang muda untuk menyemat benih kreativitas. Sebagaimana kita semua maklumi, penyelenggaraan pendidikan tinggi secara umum mempunyai tugas mulia, dan tugas mulia ini tidak saja ditujukan untuk mendidik manusia agar memiliki tingkat pendidikan tinggi, namun yang lebih penting adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas kualitas manusia yang dididik perguruan tinggi dan harus memberi manfaat secara optimal kepada masyarakat sebagai wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera setelah saudara-saudara wisuda, status sebagai mahasiswa telah berakhirnya status mahasiswa ikuti dengan pemberian gelar sarjana dan pasca sarjana kepada Anda. Gelar yang Anda miliki dan yang Anda sandang mempunyai konsekuensi keilmuan, pengabdian, dan kemanfaatan. Amalkan ilmu yang Anda dapatkan untuk kemuliaan harkat manusia sebagai bagian daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wisuda ini, saya berharap hubungan dinamis antara saudara dan alma mater hendaknya jauh lebih produktif dan lebih saling
aktif bersama semua unsur UNIAT untuk kebangkitan universitas kita semua demi mencapai kebanggaan dan keberkahan. Dan usia yang begitu matang bagi sebuah kehidupan, namun merupakan perjalanan yang relatif bila dikaitkan dengan dunia pendidikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Terbayanglah jerih payah pada tahun sebelumnya, di saat berikutnya satu demi satu para pendiri pun telah meninggalkan kita. Namun pada hari ini kita bisa melihat hasil perjuangan para pendahulu kita. UNIAT bisa berkembang dan berkibar di kancah dunia pendidikan nasional seakan menghapus semua jerih payah selama puluhan tahun itu. Setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun yang terakhir ini, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, UNIAT telah mencapai kemajuan yang sangat signifikan. Fokus kebangkitan UNIAT mencakup prinsip-prinsip kualitas, tata kelola yang semakin bermutu dan terkoordinasi secara utuh, kualitas personil yang berkompeten sebagai keahlian, kualitas kepatuhan, serta pengalaman yang standar mutu sebagaimana diatur pada peraturan pemerintah, yayasan, dan ketentuan. Saya tegaskan bahwa pencapaian saudara-saudara pada hari ini merupakan langkah awal untuk meraih tujuan dan cita-cita hidup saudara. Mengingat sarjana adalah sekelompok manusia yang dikategorikan sebagai kaum intelektual dengan gelar akademik yang menggambarkan kompetisi Anda pada bidang yang telah Anda pelajari. Sebagai intelektual lulusan perguruan tinggi tentunya memiliki perbedaan dalam bertindak, bersikap maupun bergaul. Beserta seluruh keluarganya, semoga ilmu yang saudara peroleh selama ini bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat berjuang seoptimal mungkin. Amin. Hadirin yang berbahagia, para saudara tercinta, selamat jalan para duta UNIAT. Doa kami selalu menyertai perjuangan Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan himne Universitas Islam At-Tahiriyah oleh paduan suara. Universitas
Acara selanjutnya, orasi ilmiah disampaikan oleh Dr. Hamdan Zulfa SH.MH, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Rektor Universitas Selamat Mulia, yang terhormat Ibu Bapak anggota Senat Universitas Islam Al-Tahiriyah, segenap wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, hadirat semuanya yang sama-sama saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat dan petunjuknya yang telah memberikan kekuatan dan arah bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi segala persoalan demi mencapai tujuan nasional sebagai bangsa yang merdeka. Atas limpahan rahmat dan petunjuknya pula, saya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dapat hadir dan silaturahim dengan segenap sivitas akademika Universitas Islam Al-Tahiriyah dalam rangka wisuda sarjana dan pasca sarjana tahun 2014. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya hendak menyampaikan satu tema yang masih sangat aktual terkait dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu mengembalikan kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi. Tema ini menurut saya sangat penting, bukan karena kedudukan saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan bukan pula untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi sendiri, melainkan Mahkamah Konstitusi. Dan dengan demikian halnya, tanpa kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi, dan dengan demikian halnya terhadap lembaga negara lain, maka susahlah tujuan orasi ini. Di dalam orasi ini saya hendak menegaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah kesepakatan bersama yang lahir sebagai bagian dari membangun sistem ketatanegaraan yang lebih baik berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional. Selanjutnya saya akan menyampaikan tantangan dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi saat ini dan apa yang telah dan akan kami lakukan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian yang dihadapi. Hadirin yang saya hormati, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lahir mulai perubahan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada perubahan ketiga yang disahkan oleh DPR pada tahun 2000. Saat peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru yang diusulkan oleh MPRS ketika mengkaji produk-produk hukum pada masa Orde Lama, dan pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada tahun 1970. Pendapat ini kembali mengemuka pada saat proses pembahasan perubahan UUD 45 pada tahun 1999 dan akhirnya diterima dan disahkan sebagai bagian dari perubahan ketiga UUD tahun 1945 melakukannya. Mengingat konstitusi adalah hukum dasar, maka dari sisi substansi bernegara hanya ditentukan norma dasarnya, sedangkan pengaturan dan pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga-lembaga negara dengan kewenangannya masing-masing, terutama kepada lembaga legislatif, mulai pembuatan undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah negara, tentukan undang dan pelaksanaan pemerintah negara. Jarak ini memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian atau pertentangan. Oleh karena itu, Hans Kelsen, seorang negarawan Austria dari ilmuwan Austria, menyatakan perlu ada mekanisme dan lembaga yang mendampingi pelaksanaan konstitusi secara benar dan konsisten, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah keadilan yang khusus negara semakin berkembang. Tidak hanya menuntut kewenangan judicial review, kewenangan-kewenangan lain diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, antara lain adalah memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus sengketa hasil pemilihan umum, memutus pengajuan dan atau presiden dalam masa jabatannya. Perkembangan kelembagaan Mahkamah
Konstitusi di berbagai negara itu pula yang akan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Jadi memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden, atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Konstitusi tentu saja suatu negara tetap dapat berjalan. Namun pada saat terjadi pelanggaran terhadap konstitusi, tidak ada jalan yang dapat ditempuh oleh warga negara. Dari sisi kapasitas kelembagaan, Mahkamah Konstitusi mampu membangun diri sendiri sejajar dengan lembaga-lembaga yang lebih kuat dan menegaskan sebagai lembaga peradilan yang modern dan dipercaya. Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga modern tidak hanya dari sisi prasarana yang digunakan, tapi mengurus kemanapun, sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan yang ekstra kuat dan luar biasa. Pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan dengan cara biasa, apalagi hanya di saat DPR maupun masyarakat luas yang sama-sama menghendaki kembalinya marwah Mahkamah Konstitusi. Walaupun dengan pandangan dan cara yang berbeda-beda, yang kadang-kadang saling bertolak belakang, kami memaknai sebagai dukungan positif bagi Mahkamah Konstitusi tugas memeriksa dan mengadili perkara. Adalah menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara demi tegaknya hukum dan keadilan yang lahir dari sikap kenegarawanan. Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus suatu perkara demi popularitas atau demi konstitusi baru-baru ini memunculkan pro dan kontra. Bahkan kadang-kadang ada yang melontarkan kecurigaan. Namun sekali lagi, sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, bahkan terhadap tekanan maupun opini publik. Karena hanya dengan demikian, pengadilan dapat memutus secara objektif demi tegaknya hukum dan keadilan. Pro dan kontra serta kecurigaan adalah reaksi sesaat yang memungkinkan negara demokrasi, asalkan tetap berujung pada kepatuhan sebagai Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan surat keputusan Rektor Universitas Islam At-Tahiriyah tentang wisudawan oleh Wakil Rektor. Kepada yang terhormat Insinyur Haji Muhammad Zahri SH MPD, dipersilakan. Keputusan Rektor Universitas Islam At-Tahiriyah nomor skep garing 123 garing RT garing 2 Romawi garing 2014 tentang penetapan lulusan program Sarjana Strata 1 dan Pasca Sarjana Strata 2 Universitas Islam At-Tahiriyah tahun akademik 2012-2013. Rektor Universitas Islam At-Tahiriyah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan penetapan lulusan program Sarjana Strata 1 dan Pasca Sarjana Strata 2 Universitas Islam At-Tahiriyah tahun akademik 2012-2013. Pertama, daftar nama yang tertera dalam lampiran keputusan ini sebagai lulusan program Strata 1 dan Strata 2 Universitas Islam At-Tahiriyah tahun akademik 2012-2013. Lampiran surat keputusan Rektor nomor skep garing 123 garing RT garing 2 Romawi garing 2014 tanggal 8 Februari 2014. Daftar nama-nama wisudawan program Strata 1 dan program Sarjana Strata 2 Universitas Islam At-Tahiriyah tahun akademik 2012-2013. Pertama, Fakultas Agama Islam terdiri dari program studi bahasa Arab dan program studi bahasa dan sastra Arab, program studi pendidikan agama Islam,
program studi Al-Ahwalus Syakhsiyah, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nomor urut 1 atas nama Eis Ismawati Sarjana Sastra sampai dengan nomor urut 198 atas nama Syarif Hidayat Sarjana Sosial Islam. Fakultas Teknik nomor urut 1 atas nama Erwin Sarjana Teknik sampai dengan nomor urut 34 atas nama Darus Bahri Sarjana Teknik. Kelima, Pasca Sarjana Magister Pendidikan Islam nomor urut 1 atas nama Anissa Master Pendidikan sampai dengan nomor urut 144 atas nama LB Sugiarto MPD. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2014, 8 Rabiul Tsani 1435 Hijriah, tertanda Rektor Dr. Faiz Nurul Tahir. Melantik saudara sekalian sebagai sarjana strata 1 dan sarjana strata 2 Universitas Al-Bahiyah. Semoga bekal pengetahuan yang telah diperoleh bermanfaat untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa.